Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 18 di bulan Oktober 2023 dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi kalau di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit ya yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis ya di 0,57%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin bisa dibilang masih sideways ya, meskipun di sini merah di 0,47% ya. Begitu juga dengan Ethereum, ada penurunan di 2,35% ya. Untuk BNB juga turun di 2%. Kemudian XRP juga turun di 1,54%. Bahkan untuk Phantom ini turunnya cukup lumayan di 5,3% guys. Dan ada berita yang menarik ya tentang Phantom hari ini guys. Kemudian kalau kita lihat ya perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini. Untuk close candle-nya kemarin ini memang merah, tapi kalau kita lihat di sini tampaknya masih sideways guys. Masih bertahan di atas MA 200 time frame daily dan masih bergerak sideways antara harga 28.000 sampai 28.500 guys. Jadi untuk beberapa hari ke depan ya kemungkinan akan sideways dulu guys, dan kita tunggu perkembangan dari market secara makronya bagaimana guys, karena akan menentukan Bitcoin ini akan lanjut retest di 29.000 atau justru akan turun lagi guys. Oke, nanti kita akan update lagi ya. Dan kita lanjut ya untuk informasi yang pertama, ini berhubungan dengan keadaan dunia sekarang yang lagi panas ya antara Israel dan juga Palestina Hamas. Dimana di sini diinformasikan dari wasser.guru bahwa Israel ini meminta bantuan darurat guys sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat guys. Nah, ada apa ini? Jadi Israel telah meminta bantuan militer darurat sebesar 10 miliar dolar kepada Amerika Serikat. Ini berdasarkan laporan dari The New York Times, di mana The Times mengutip 3 pejabat yang mengetahui permintaan tersebut. Kongres Amerika Serikat saat ini sedang menyusun sebuah paket bantuan keuangan darurat gabungan ya untuk Israel, Ukraina, dan juga Taiwan dalam sebuah kunjungan ke Tel Aviv akhir pekan lalu guys. Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer menyatakan bahwa para anggota parlemen Amerika Serikat juga sedang mendiskusikan sebuah paket militer. Nah, paket ini akan mencakup antara lain ya, ada amunisi pengganti untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome, kemudian ada bom, kemudian ada precision guide bombs atau mungkin maksudnya adalah peluru kendali ya. Kemudian ada kit GDAM untuk mengubah bom standar menjadi amunisi presisi, dan juga ada untuk amunisi 155 mm guys. Presiden Joe Biden juga akan melakukan perjalanan ke Israel besok, dan dia akan bertemu dengan kabinet Israel dan Perdana Menteri Netanyahu segera setelah pertemuan tersebut guys. Dia diperkirakan akan memberikan pernyataan, tetapi tidak diketahui apakah paket bantuan darurat Israel ini akan disiapkan pada saat itu atau diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Biden selanjutnya guys. Jadi cukup menarik guys untuk mengikuti keadaan dunia saat ini guys, dimana lagi panas ya ini antara Israel dan juga Palestina, yang tentu saja ya ini konflik bukan hanya dari kedua belah pihak saja antara Israel dan Palestina, karena di belakang mereka ini ada negara-negara besar yang juga ikut campur guys ya. Jadi ini cukup menarik karena apapun yang terjadi nanti ini akan berpengaruh juga ya terhadap perkembangan ekonomi secara global, dan secara tidak langsung pula juga akan berpengaruh terhadap kripto itu sendiri ya, karena kripto juga bisa dianggap sekarang itu sebagai salah satu aset yang diperhitungkan guys di market ekonomi. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Daily Hodl ya, dan ini cukup mengagetkan informasinya, di mana Phantom Foundation ini diretas ya untuk Ethereum dan juga token FTM dari Phantom itu sendiri senilai lebih dari 7 juta dolar guys. Jadi yayasan atau foundation di balik saingan Ethereum yaitu Phantom Foundation ya, dengan tokennya FTM baru saja mengalami eksploitasi besar-besaran. Ini berdasarkan informasi dari para ahli keamanan blockchain guys. Menurut postingan di platform media sosial X dari Certic Alert, dompet milik Phantom Foundation baru saja dikuras dari Ethereum dan juga FTM-nya, di mana dapat dikonfirmasi untuk wallet Foundation 20 ini kehilangan 470.000 dolar dalam bentuk FTM atau token Phantom. Kemudian untuk wallet Foundation 18 ini kehilangan setidaknya 187.000 dolar dalam bentuk Ethereum guys. Selanjutnya menurut analis online pseudonym Sprig,
peretasan tersebut mencapai hampir 7 juta dolar guys. Jadi total keuntungan penyerang ini mungkin tidak semuanya berasal dari Phantom atau dompet terkait ya. Ini tampaknya mencapai 6,7 juta dolar ya. Ini kata Sprig. Certic Alert juga membagikan alamat Ethereum dari penyerang yang terlihat ini. Kalian bisa cek di sini ya. Dimana dana yang dicuri telah dikonsolidasikan ke dalam IOE OX0X0B1. Ini alamat awal walletnya ya, yang menyimpan sekitar 4.501,48 Ethereum ya, atau sekitar 7 juta dolar guys. Awal bulan ini ya, perusahaan keamanan blockchain Beosin Angle Eye juga melaporkan bahwa 889,2 juta dolar ini dalam bentuk kripto ya telah hilang karena peretasan ataupun penipuan dan juga penarikan karpet atau rug pull ya pada kuartal ketiga tahun 2023 saja guys. Di antara mereka ada 43 serangan besar mengakibatkan kerugian total sekitar 540 juta dolar ya, dan juga penipuan phishing ini menyumbang total kerugian sekitar 66 juta dolar. Dan juga ada 81 rug pull dengan total kerugian sekitar 282 juta dolar. Kerugian pada kuartal ketiga 2023 ini melebihi total kerugian pada paruh pertama tahun 2023, di mana kerugiannya sekitar 330 juta dolar ya pada kuartal pertama 2023 dan 333 juta dolar pada kuartal kedua 2023. Sementara mencapai 889,26 juta dolar ya pada kuartal ketiga ini guys. Jadi kita tunggu guys, kira-kira apa yang dilakukan oleh Phantom Foundation guys untuk mengatasi masalah ini guys. Dan sedikit banyak ya isu ini beredar mengakibatkan harga dari token Phantom itu sendiri mengalami penurunan ya, dan itu terlihat dari pergerakan harganya hari ini. Dan kita tunggu aja, jika masalah ini tidak segera diselesaikan maka akan bisa saja berlanjut ya untuk penurunan dari token Phantom itu sendiri, karena pasti ada kepanikan di market guys. Oke, info selanjutnya kita lansir dari Benzinga. Diinformasikan bahwa Binance US ini mengubah ketentuannya guys, yaitu tidak ada lagi penarikan langsung dolar Amerika Serikat dari platformnya guys. Jadi Binance US telah mengubah ketentuan penggunanya, di mana pertukaran ini sekarang melarang penarikan secara langsung ya untuk dolar Amerika Serikatnya dari platformnya. Menurut pembaruan yang diposting oleh bursa pada hari Senin, pengguna yang ingin menarik dana dolar Amerika Serikat mereka harus terlebih dahulu mengonversikannya menjadi stablecoin atau aset digital lainnya sebelum memproses penarikan. Perkembangan ini mengikuti penangguhan platform sebelumnya terhadap deposito dolar pada bulan Juni, mengutip tindakan tegas Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC terhadap dunia cryptocurrency ya, yang menghalangi asosiasi perbankan untuk bergaul dengan industri ini. Binance US sebelumnya telah memperingatkan basis penggunanya tentang potensi gangguan dalam penarikan dolar karena kekhawatiran dari mitra perbankannya, mengisyaratkan kemungkinan penghentian pada 13 Juni. SEC telah mengambil tindakan hukum ya terhadap Binance US sebagai mitra globalnya Binance dan pendirinya Changpeng Zhao pada tanggal 5 Juni, menuduh mereka menjalankan operasi sekuritas yang tidak terdaftar guys. Perkembangan ini dan implikasinya akan menjadi salah satu dari banyak titik fokus ya pada konferensi masa depan aset digital Binance yang akan datang pada 14 November nanti ya, dan menambah daftar tantangan mereka, di mana Binance juga berpisah ya dengan kolaborator pembayaran euro bulan lalu dan belum ada informasi tentang penggantinya guys. Jadi buat kalian yang mungkin mempunyai aset di Binance US ya, jangan kaget kalau seandainya fitur ini lagi dihentikan, tapi kalian masih bisa ya melakukan penarikan untuk dolar kalian ya, tapi harus dirubah dulu ke stablecoin guys. Dan hal ini seperti yang dilansir ya dari Binance blognya ya, yang update pada tanggal 16 kemarin. Kalian bisa baca untuk lebih jelasnya. Kemudian kita lanjut ke informasi terakhir ya, kita lansir dari Cointelegraph. Diinformasikan bahwa Ethereum Layer 2 yang berbasis zkEVM yaitu Scroll ini mengonfirmasi peluncuran untuk mainnet ya guys. Jadi data blockchain dari Etherscan menunjukkan bahwa mainnet dari Scroll ini telah ditayangkan lebih dari seminggu yang lalu. Scroll sebagai pesaing baru ya dalam ruang Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine atau zkEVM yang bekerja untuk meningkatkan skala blockchain telah mengonfirmasi peluncuran mainnetnya. Tim di belakang Scroll mengumumkan peluncuran tersebut dalam postingan 17 Oktober dan menambahkan bahwa aplikasi dan toolkit pengembang yang ada di Ethereum sekarang itu dapat bermigrasi ke solusi penskalaan baru guys, dan semuanya berfungsi langsung di luar kotak ya, ini kata tim Scroll. Solusi zkEVM seperti Scroll ini bertujuan untuk memberikan biaya transaksi yang lebih rendah ya dengan hasil yang lebih tinggi untuk aplikasi terdesentralisasi yang berjalan di jaringan Ethereum. Ia bekerja dengan menggabungkan ribuan transaksi off-chain menjadi satu, kemudian mengirimkan bukti yang terdiri dari ringkasan data minimal ke mainnet Ethereum. Data blockchain menunjukkan bahwa Scroll telah menahan berita bahwa mainnetnya ini telah aktif ya sejak 8 Oktober, tanggal di mana kontrak pintar pertama kali digunakan di mainnet Scroll menurut
data dari Etherscan. Scroll mengatakan peluncuran mainnet dilakukan setelah 15 bulan pengujian ekstensif dan audit keamanan di 3 testnet terpisah. Di 3 jaringan pengujiannya ya, lebih dari 450.000 kontrak pintar digunakan untuk memungkinkan lebih dari 90 juta transaksi di 9 juta blok. 280.000 bukti dari ZK juga dihasilkan. Ini kata perusahaan itu guys. Sekitar sebulan yang lalu, salah satu pendiri dari Scroll yaitu Ye Zhang mengatakan kepada Cointelegraph bahwa Scroll akan diluncurkan dengan fitur-fitur terpusat tetapi berencana untuk semakin terdesentralisasi dari waktu ke waktu. Scroll didirikan ya pada tahun 2021 dengan tujuan untuk menjadi lebih digerakkan oleh komunitas sebagai solusi zk-EVM lain yang bekerja untuk meningkatkan skala Ethereum termasuk Polygon, zk-Sync, Starkware, dan juga Immutable. Jordi Baylina sebagai pimpinan teknis Polygon Hermes zk-EVM baru-baru ini mengatakan kepada Cointelegraph bahwa persaingan seperti itu di ruang zk-EVM hanya akan membuat ekosistem Ethereum lebih kuat guys. Jadi ini menarik ya, semakin banyak pilihan untuk penskalaan layer 2 dari Ethereum khususnya untuk zk-EVM ini guys. Dan Scroll ini sebenarnya juga cukup ramai diperbincangkan guys. Di samping project-project seperti Layer Zero, ada zk-Sync, dulu tuh ada Arbitrum, kemudian Optimism juga. Dan dulu juga sempat dikabarkan bahwa Scroll ini juga akan mengadakan airdropnya ya, meskipun belum dikonfirmasi. Jadi kita di sini ingin mengupdate aja ya bahwa project dari Scroll ini masih berjalan guys, dan sekarang untuk mainnetnya pun sudah launching atau sudah rilis ya. Ini keren banget. Jadi untuk sementara guys, informasinya untuk hari ini cukup ya. Nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan yang pasti guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.